hadis kitab Bulughul Maram hadis 108. Kalau di dalam kitab Misbahul Dhalam hadis yang ke-7 dari bab tentang hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu wajib mandi karena junub dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundub. Ada yang membaca Jundub, ada yang membaca Jundab. Hadis riwayat dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ada yang membaca wa ni'mat, ada yang wa na'imat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, rawahul khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang tawaddoa yang berwudu yaumal jumu'ati pada hari Jumat, fabiha, maka padanya, pada hari Jumat itu atau wudu hari Jumat itu, wa ni'mat, telah melakukan kebaikan. Waman, dan siapa orang irtasala yang mandi pada hari Jumat, pada ghusl, maka mandi itu afdalu, lebih utama. Rawahul khamsatu, meriwayatkan hadis Imam yang 5, wa hasanahu Tirmidzi, dan membenarkan akan hadis Imam Tirmidzi. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurata, dan dari sahabat Samurah, bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang tawaddoa yang berwudu yaumal jumu'ati pada hari Jumat, fabiha, maka padanya, wa na'imat, telah melakukan kebaikan. Waman, dan siapa orang irtasala yang mandi pada hari Jumat, fal ghuslu, maka mandi itu afdalu, lebih utama. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini terkait dengan Jumat. Qaulu syarih, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Fal wudu'u yaumal jumu'ati badalul ghusli rukhsah. Mana, siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah melakukan kebaikan. Artinya wudu hari Jumat itu sebagai pengganti mandi hari Jumat karena rukhsah, karena kemudahan. Jadi yang lalu kan sudah kita bahas, bahkan bahasanya ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalibin. Mandi hari Jumat itu
hukumnya wajib kalau yang mimpi ya, hubungan sebadan atau mimpi mengeluarkan air mani maka menjadi wajib. Tapi bagi kita yang tidak mimpi yang mewajibkan mandi hadas atau tidak punya junub, maka mandi hari Jumat untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah, bagi orang-orang yang uzur untuk mandi karena alasan satu dan lain hal, misalnya kesibukan bekerja dari pagi sehingga tidak sempat untuk mandi, atau uzur tidak bisa mandi karena sebab ada halangan sakit, maka diberikan rukhsah, diberikan kemudahan supaya tetap mendapati kesunahan mandi. Dia cukup dengan berwudu sebelum berangkat sholat Jumat. Jadi wudunya di rumah. Dari rumah sebelum berangkat sudah ini rukhsah. Wal ghuslu li muridiha azimatun. Sedangkan mandi yang dimaksudkan adalah mandi yang wajib. Farrukhsatu, maka keringanan itu artinya al-intiqalu minas su'ubati ila suhul. Disebut keringanan karena berpindah dari yang sulit menuju kepada yang mudah. Seperti misalnya tentang sholat. Sholat itu wajibnya berdiri tegak. Tapi bagi orang yang sedang sakit tidak mampu untuk berdiri, boleh sholat sambil duduk. Nah, duduknya orang sholat, utamanya sholat fardu, itu namanya rukhsah, diberikan keringanan, kemudahan. Atau misalnya orang sholat ya, dalam bepergian. Sholat itu pada dasarnya tidak bisa digeser-geser ya. Sebab kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan bagi orang mukmin ya, kitaban, dicatatkan jumlah rakaatnya, mawqutan, ditentukan waktu melaksanakan sholat. Tapi kalau kita dalam perjalanan, bepergian, yang bepergiannya itu tidak mengandung maksiat, Allah berikan namanya rukhsah, keringanan. Sholatnya bisa digabung, zuhur bergabung dengan asar, maghrib bergabung dengan isya, namanya jamak. Sesudah dijamak diberikan rukhsah lagi, keringanan lagi. Yang rubai, yang 4 rakaat boleh diringkas jadi 2 rakaat. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, mestinya 8 rakaat, boleh dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dengan niat yang berbeda. Pertama niat sholat zuhur, kedua niat sholat asar. Kalau jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, maka dahulukanlah sholat yang punya waktu. Misalnya zuhur ditarik ke asar, maka ketika menjamak zuhur dengan asar di waktu asar, dahulukan sholat asar, kemudian sholat zuhur, karena asar yang punya waktu. Sekalipun ada yang berpendapat boleh-boleh saja dahulukan sholat zuhur, kemudian sholat asar. Wa bihadzal hadisi akhadha asy-Syafi'iyyah
Dan dalam keterangan hadis ini mengambil kesimpulan, yakni Imam Syafi'i, wa man salaka madhabuna, ya, dan orang-orang yang mengikuti madhab kita, madhab Imam Syafi'i, ala istihbabi ghusnil jum'ati wa sunniyatihi li muridiha, atas kesunahan mandi hari Jumat, utamanya untuk melaksanakan sholat Jumat, dan kesunahannya di dalam mengerjakannya mandi Jumat. Wa taqaddama khilafu Malikin fi dzalika, dan telah berlalu keterangan tentang ikhtilaf perbedaan madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Malik. Fadhahiru min hadzal hadis anna al-'azimata afdalu min ar-rukhsati bidilalati anna al-rusla afdal. Maka zahir hadis ini menjelaskan, ya, bahwa orang berangkat sholat Jumat dengan mandi atau cukup dengan berwudu lebih utama mandi daripada wudu. Ini dalil yang tertera dalam keterangan hadis ini. Karena itu hendaknya kita kalau berangkat sholat Jumat mandi. Nah, mandinya mulai kapan? Mandinya mulai ba'da subuh. Kebolehannya mandi, kebolehan sunnah mandi untuk sholat Jumat itu kalau sudah masuk waktu subuh. Tapi ada pendapat yang lain, yang penting sudah melewati setengah malam. Kalau sudah melewati setengah malam, ya, sebut jam 1, jam 2, jam 3 mandi, boleh diniatkan mandi untuk sholat Jumat. Tapi kalau, ya, habis subuh kerja bakti sama istrinya, ya wajib mandi lagi sekalipun malamnya sudah niat mandi sholat Jumat. Wa qawluhu fal ghuslu afdalu, dan sabdanya mandi itu lebih utama, fihi bayanun ala anna al-wudu'a rukhsatun wa na'imatir rukhsatu al-wudu. Di dalamnya menjelaskan bahwa wudu itu keringanan atas meniadakan mandi. Dan ketika orang berangkat sholat Jumat sudah wudu, berarti na'imatir rukhsatu, dia telah melakukan kebaikan atas keringanan, yaitu berwudu. Wala yunafi hadisun, dan tidak dinafikan satu hadis, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yuhibbu ayyuta rukhsahu kama yuhibbu ayyuta azimahu. Bahwasanya Allah ta'ala senang kalau orang itu memenuhi keringanannya, memenuhi keringanan yang sudah diberikan oleh Allah, daripada, ya, orang itu memenuhi atau melaksanakan yang diwajibkan. Ya, seperti tadi sholat. Orang karena dia itu pakai kendaraan sendiri, jadi setiap masuk waktu sholat dia mampir ke rest area, berhenti sholat, nanti jalan lagi, masuk lagi waktu, belok lagi ke rest area. Nah, itu berarti tidak melaksanakan keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita masyaqqat, kita kesulitan, sementara Allah sudah memberikan keringanan, maka Allah mencintai orang-orang yang melakukannya sudah mengikuti keringanan dari Allah. Kenapa orang sholat dalam perjalanan sudah dikasih rukhsah, kemudahan, kok masih ngerepotin diri, adaan gitu?
Tetapi tentu manakala itu mampu untuk dikerjakannya itu afdal. Contoh tentang orang puasa. Orang puasa itu Allah berikan rukhsah. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau kamu dalam bepergian, maka boleh tidak puasa dan diganti puasa pada hari-hari yang lain. Kenapa Allah menghendaki demikian? Karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian yang mudah-mudah. Dan Allah tidak menghendaki kita dalam menjalankan agama yang susah. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu puasa, sedangkan kamu itu mampu, sekalipun dalam bepergian kamu mampu puasa, maka khairun lakum, lebih baik. Wadzalika li bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ghusla afdal. Dan itulah keterangan dari Nabi kalau kita mandi lebih utama. Wa ammal hadisu ad-dallu ala kaunihi ar-rukhsatu afdalu. Adapun hadis yang menunjukkan tentang orang menjalankan keringanan Allah itu utama, famahmulun ala fatarahu sallallahu alaihi wasallam fi shaumi wa qasarahu shalat. Dimahmulkan atau diibaratkan dengan orang boleh berbuka puasa kalau dalam bepergian atau dalam keadaan sakit, atau orang boleh mengqashar sholat ketika dalam bepergian. Paham ya? Jadi kalau nggak sempat mandi minimal, tapi kalau mandi lebih. Hadis yang kedua dari yang kita baca malam ini, wa an aliyin radhiyallahu anhu qala, dan hadis riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahul khamsatu wa hadha lafdhu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, adalah Rasulullah SAW, kata Sayyidina Ali, membacakan kepada kita Al-Quran malam yakun junuban, sepanjang dia tidak punya hadas junub. Meriwayatkan hadis Imam yang 5, dan ini lafal dari Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi membenarkan dan mentashih pula Imam Ibnu Hibban. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali, dan dari sahabat Ali, radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una, membacakan kepada kita Al-Quran malam yakun, sepanjang tidak ada junuban, hadas berjunub. Bapak-bapak dan saudara-saudara,
Ini tentang orang punya hadas, yaitu junub, hadas besar, ya. Hubungan sebadan suami istri. Qaulu syarih ma lam yakun junuban, ya, sepanjang tidak punya hadas junub. Bayyana Aliyun radhiyallahu anhu anna nabiyya yaqra'ul qur'ana muddata adami qawlihi junuban. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membacakan kepadanya Al-Quran selama tidak punya hadas junub. Wastufida minhu, dan diberikan faidah minhu daripadanya, annahu yahrumu qira'atul Qur'ani lil junubi, bahwasanya orang punya hadas junub itu haram membaca Al-Quran. Wa bihi dhahaba aksarul ulama, dan tentang ini beda-beda pendapat para ulama. Wala farqa baina qalilil Qur'ani wa katsirihi, tidak ada beda, ya, mau baca sedikit mau baca banyak, ya, kalau itu Al-Quran tidak boleh, haram hukumnya. Illa Abu Hanifah, kecuali sahabat, kecuali Imam Abu Hanifah. Fa innahu qala ya bijawazihi duna ayatin. Maka kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, boleh, tapi kalau tidak satu ayat. Hada ila qasada bihil Quran, ini kalau bermaksud niat membaca Al-Quran. Amma ila lam yaqsid bihil Quran, adapun apabila orang tidak menyengaja bermaksud membaca Al-Quran, kadzikri wa du'ai, seperti berzikir dan berdoa, fa innahu yajuzu lil junubi, maka itu boleh sekalipun orang punya hadas junub. Au qasada bihi khitabun muayyanun, atau menyengaja dengan Al-Quran, ya, tapi pada ketentuan, pada hal yang ditentukan, Maryama, ya Maryama, seperti manggil ya Maryam, au kuli washrabi, atau boleh dah makan atau minum, kuli washrabi, fala yahrumul junubi, maka tidak haram bagi orang yang junub. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, orang yang punya hadas besar, ya, baik itu hadas junub atau orang perempuan sedang haid atau sedang nifas, haram membaca Al-Quran atau menyentuh, membawa mushaf Al-Quran, haram. Jadi kalau orang perempuan sedang haid diundang pengajian, suruh baca Yasin, tahlil, ya, nggak boleh baca. Ya, atau diundang pengajian di musola atau di masjid, masuknya aja nggak boleh perempuan kalau sedang haid, apalagi membaca. Termasuk orang yang sedang junub, kita punya hadas junub, masuk ke musola nggak boleh, kecuali memang ada udzur. Ada udzur itu misalnya, ya, di musola ada orang pingsan, nggak ada orang lain kecuali kita, sementara kita punya hadas junub, boleh ngangkat dia masuk ke musola, ngangkat dia keluar, boleh, karena menyelamatkan jiwa manusia. Nah, kalau kita punya hadas junub, kita nggak boleh baca Quran. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh, tapi tidak satu ayat, membaca potongan ayat boleh. Artinya tidak utuh satu ayat. Tapi menurut pendapat imam-imam yang lain, kalau itu niatnya baca Quran, sekalipun sepenggal, sepotong, tetap hukumnya haram. Kecuali niatan berzikir.
Kalau niatan berzikir boleh. Misalnya kita punya junub, mau makan, baca Bismillah. Bismillah ayat Quran bukan? Ayat Quran, tapi niat zikir. Atau misalnya kita mau tidur, sudah biasa kalau mau tidur baca zikir, baca ayat kursi, baca akhir surat Baqarah, baca Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Silahkan, boleh, tapi tidak niat baca Al-Quran. Niatnya untuk berzikir. Maka yang seperti itu hukumnya adalah biasa, boleh. Boleh ya. Tapi kalau niatan baca Quran itu hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Sudah kita bahas dan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.